wabah yang menimpa kaum Tsamud. Ya, epidemi ini terjadi di daerah Madain Soleh. Kalau sekarang ini masuk ke wilayah Arab Saudi. Jadi Madain Soleh itu bagian utara ya, Arab Saudi menuju ke arah Yordania. Ya, kalau dulu namanya daerah Syam, ya antara Syam dengan Hijaz. Jadi kalau Hijaz itu meliputi Mekah dan Madinah. Ya. Kemudian Syam itu meliputi Yordania, Libanon, Palestina, Syria. Itu namanya Syam. Nah, Madain Soleh itu sebagian wilayah sudah masuk di Arab Saudi. Sehingga saya sendiri pernah datang ke lokasi Madain Soleh, sebuah situs peninggalan Nabi Soleh dengan kaumnya Tsamud. Jadi rumah-rumah ini cerita sebentar. Rumah-rumah yang ada itu dalam bentuk gunung yang dibikin rumah. Jadi bukan gua. Kalau gua kan kesannya ada apa ya, tempat yang memang sudah terbentuk. Kalau ini gunung dilobangi, terus dibentuk ada kamarnya, kemudian ada ya rumah itu kan terdiri ada kamar tidurnya, ada ruang tamunya, ada dapurnya, bahkan ada meja yang dari batu nggak bisa diangkat. Jadi saya pernah masuk ke Madain Soleh dan masih ada peninggalannya, sebagian masih bisa disaksikan. Tempat parkirnya ada nggak, Ustaz? Luas sekali. Jadi ada aulanya. Wah, aulanya itu cukup luas dan tinggi tempatnya, Masya Allah. Ini. Tapi kalau diperhatikan dinding-dindingnya itu kayak dipahat dengan paku-paku yang kecil. Dan tidak sekedar dilobangi begitu saja. Ada hiasan-hiasannya. Apalagi yang konon kabarnya ini untuk tempat tinggal kaum akhwat. Wah, ini hati-hati ya, akhwat ini. Itu dibikin bentuk bunga-bunga. Masih ada. Jadi bunga tapi hasil pahatan. Wah, itu luar biasa, istimewa sekali. Dan itu menjadi kebanggaan masa itu di kaum Tsamud. Dan yang menjadi nabi adalah Nabi Soleh. Nah, di sini di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mengisahkan tentang kaum Tsamud ya. Tapi saya ambil satu saja. Sebenarnya ada sih itu di surat Al-Furqan, tapi saya nggak enak masa surat saya sendiri untuk dibacakan. Nah, maka saya ambil yang lain saja, yaitu di surat yang ke-11 Nabi Hud. Nabi Hud, ya benar, maksudnya surat Hud. Surat Hud itu kalau kita baca dari ayat 61 sampai 68 kisahnya. Tapi kita ambil yang ayat 64-nya saja. Itu bagaimana Nabi Soleh yang sudah mengingatkan kepada kaumnya ya, untuk beriman, kemudian taat peraturan, ya, mengindahkan apa yang diinginkan Allah. Maka Nabi Soleh bahasa Jawanya mewanti-wanti ya kepada kaumnya. Ini ada seekor unta yang menjadi mukjizat Nabi Soleh dengan ungkapan wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum. Jadi istimewa sekali. Ontanya dinisbahkan kepada Allah. Artinya kayak Baitullah, itu Ka'bah, rumah Allah. Ini naqatullah. Jadi apa itu? Unta betina dari Allah atau milik Allah yang diberikan kepada kalian lakum ayatan. Jadi ayat di sini diartikan mukjizat, sebagai mukjizat. Ya, karena itu fadaruha. Oleh karena itu, sebab itu biarkanlah. Jadi jangan diganggu. Ya, bahkan ada pembagian waktu karena ontanya itu sekali minum banyak, dan memang ciri khas onta itu kalau minum
langsung menyimpan di tempat kantong minumnya itu cukup banyak dan untuk persediaan sekian hari gitu. Nah, ini yang mereka merasa kalau pas jatahnya minum airnya habis semua, disedot diminum oleh unta. Maka mereka juga merasa marah dan lain sebagainya. Dan Nabi Soleh ini meminta agar biarkan unta ini takul fi ardillah, dia makan di bumi Allah, wala tamassuha bisu, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun ya yang akan menjadi penyebab azab, faya'khudzakum adzabun qarib, agar jangan sampai mengganggu, karena dengan mengganggu, menyakiti, apalagi membunuh, ini akan menjadi penyebab siksa atau azab yang menimpa mereka. Ini peringatan, ini peringatan. Tapi apa yang terjadi? Malah fa'aqaruha. Jadi mereka malah menangkap unta itu, kemudian menyembelihnya. Jadi kalau proses penyembelihan onta itu mestinya yang baik untuk ontanya itu tetap berdiri. Ini kesannya malah kayak dirobohkan, dibanting, kemudian disembelih dengan, kalau sapi dirobohkan, kalau kambing dibaringkan, kalau ayam dicengkeweng, kalau burung cukup dipegang itu kan. Nah, kalau onta itu kalau proses penyembelihan diikat kaki depan bagian kiri, ya, kemudian ditusuk dalam posisi berdiri, itu lebih aman dan nyaman bagi onta, nggak perlu dirobohkan. Nah, mereka malah menyiksanya dulu dengan berbagai macam cara, sehingga dianggap ini penyiksaan dengan tragis dan sadis. Nah, karena sudah terjadi proses penyembelihan itu, sehingga Nabi Soleh mengejek mereka dengan bahasa yang indah malahan. Faqala, jadi maksudnya Nabi Soleh berkata, tamatta'u. Tamatta'u. Ya silakan nikmati saja hasil penyembelihan onta itu. Ya. Kemudian nikmati suasana hari ini. Fidarikum. Nah, ini ada istilah dar, ada istilah bait. Jadi kalau baitun itu cenderung lebih kecil. Kalau darun lebih besar. Ya. Jadi kalau baitun itu ibaratnya sebuah tempat hanya untuk transit menginap. Ya, kalau mungkin perumahan yang ukuran berapa 21 ya, itu bisa disebut baitun. Jadi kalau rumahnya besar, lebar, juga tersedia tempat parkir ya, nah dan lain sebagainya, itu nanti namanya darun. Ini menggambarkan rumah-rumah mereka memang besar-besar, walaupun itu terbuat dari batu yang permanen di gunung-gunung yang ada di sana. Mungkin kalau bisa nanti ada di-share video tentang Madain Soleh ya, Madain Soleh, atau foto-foto atau video nanti berkaitan dengan seperti apa gambaran Madain Soleh itu. Membiarkan mereka setelah berbuat keji dan jahat dengan menyembelih onta itu, salah satu ayam, udah kalian nikmati hidup kalian 3 hari saja. Artinya kalian tinggal 3 hari hidup ini. Fidarikum salah satu ayam. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Ini adalah janji Allah yang segera datang dan tidak akan ini bukan berita hoak ya, makdzub, bukan yang didustakan, pasti akan datang. Nah, coba Pak Dahu Satsuki tadi artinya bahwa ini tadi artinya bahwa maksudnya 3 hari ya, perbuatan mereka membunuh unta itu adalah suatu pelanggaran terhadap larangan Nabi Soleh alaihissalam. Oleh sebab itu Allah menjatuhkan kepada mereka hukuman, yaitu hanya dengan membatasi hidup
dalam tempo 3 hari. Jadi 3 hari. Dan ungkapan tamat ta'ung ini bukan memberi kebahagiaan untuk bahagia hidup 3 hari, tapi ini pelecehan. Kalian tuh hidup tinggal 3 hari gitu maksudnya. Nikmati, puasin loh, hidup 3 hari lagi. Ini adalah bahasa ejekan. Itu nanti bisa belajar dengan Ustaz Subhi fi ilmil balaghah itu ya. Itu nanti al-amru lil istihza ya. Oh, ini kata perintah tapi tujuannya untuk mengejek. Nah, ini artinya disuruh bersukaria selama 3 hari. Pak Daud, Ustaz Subhi. Kemudian pada keterangan ini ada beberapa tafsir, tapi ini yang diambil yang singkat-singkat saja. Jadi setelah mereka menyembelih dan diberi waktu selama 3 hari, lalu ya akan datang azab, ya, ditimpa azab pada hari yang keempatnya, Nah, di keterangan faqaruha, kemudian mereka menyembelihnya, yakni mereka membunuh unta itu. Unta itu dibunuh oleh Qadr bin Salaf dan Musda bin Jahar, lalu dagingnya dibagikan ke 1.500 rumah. Ya, banyak sekali. Satu onta bisa dimakan oleh sebanyak 1.500. Masya Allah. Kakak ini. Kemudian Nabi Saleh sendiri berkata kepada mereka setelah mereka membunuh itu dengan kata-kata tamat ta'u, yaitu bersenang-senanglah kalian, yakni hiduplah kalian, ya. Fidarikum, di rumah kalian. Nah, darun itu bisa diartikan kota, karena memang kata darun lebih luas dari kata baitun. Jadi baitun tadi saya ulangi lebih cenderung hanya untuk nginep, ya, mabit, ya. Tapi kalau darun ini sifatnya lebih lebar, lebih luas. Nah, tengah atau ada juga namanya mangzilun. Nah, mangzilun itu untuk transit, hanya untuk mampir saja. Ya, itu nanti ada istilah-istilah fiqhul lughah ya. Bain al-bait, al-mangzil, ad-dar. Kalau bahasa kita rumah, tapi sebenarnya masing-masing punya makna. Karena itu di sini bidarikum diartikan di kota kalian. Kemudian salah satu ayam, ya, selama 3 hari ini itu mereka menikmati hidangan makanan dari onta, tapi dari hasil makan onta nanti ada penjelasan berikutnya berdampak kepada penyakit kulit. Nah, ini nanti yang disebut wabah di situ. Ya, nanti pada hari pertama setelah makan daging onta itu, wajah mereka, dan ini Nabi Soleh mengancam, pada hari pertama wajah kalian akan menguning. Wah, ini penyakit kuning. Jadi efek dari makan onta. Nah, maksudnya di situ kan onta sebagai mukjizat Allah lalu dibunuh, malah justru menjadi wabah bagi mereka. Jadi menimbulkan bakteri yang berkembang pada tubuhnya sehingga pada hari pertama langsung menjadi kulitnya menguning. Kemudian berubah pada hari kedua kulitnya memerah. Dan akhirnya pada hari ketiga mereka kulit-kulit mereka menghitam. Dan ini ke semua penduduk yang ada minal kufar. Ya, walaupun juga ada di kaum Tsamud yang minal mukminin. Nah, kalau yang minal mukminin diselamatkan Allah. Nanti bersama Nabi Soleh, ya, sebelum terjadi hari keempat, itu Nabi Soleh dengan orang-orang yang beriman hijrah, pindah dari lokasi itu sebelum datangnya azab. Sehingga pada hari keempat, ya, terjadilah azab, yaitu gempa, ya, kemudian menjadikan mereka musnah, mati dengan cara yang Allah azab dengan keji. Nah, hadza wa'dun ghairu makdzub, ya, janji yang tidak dapat didustakan, yakni yang tidak dapat ditolak. Nah, ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada kaum Tsamud. Nah, sekarang kita lihat dari sisi tinjauan. Kenapa, ya, terjadi seperti itu perubahan kulit? Nah, itu
karena wabahnya bersifat satu kota, ya, maka ini disebut epidemi. Ya. Kalau sudah menyebar ke kota-kota lain, kemudian menyebar ke wilayah-wilayah yang lebih luas lagi, nanti disebut pandemi. Ini jadi epidemi yang akut dan amat hebat yang datang tiba-tiba, ini terjadi di daerah antara Syam dan Hijaz, yaitu tadi kota sekarang disebut Madain Soleh, yang dengan epidemi itu tadi diawali kulitnya menguning, memerah, menghitam, dan akhirnya juga dihancurkan dengan zilzal, gempa. Itu akhirnya mereka musnah. Ini kaum Samud, Bani Samud. Dan perubahan wajah kulit di wajah ini menjadi kuning tadi seperti dilumuri kunyit. Nah, penyakit ini diderita semua kaum Samud, mulai dari usia anak-anak hingga orang dewasa. Ini semuanya terkena. Masya Allah. Ini karena mereka kafir. Nah, jadi kalau singkat kesimpulannya bahwa kekafiran bisa mendatangkan azab dalam bentuk epidemi ataupun pandemi. Nah, nanti bisa kita analisa sendiri pandemi yang terjadi saat ini seperti COVID-19, apakah ini sekedar musibah biasa atau bagian daripada azab untuk banyak umat ini. Yaitu nanti kita kaji lebih lanjut. Pak Dahu, Ustaz Subhi. Kemudian kita menganalisa apa yang kita baca dari Al-Quran, ya, terjemahan dan tafsirnya tadi, penelitian para dokter berkaitan dengan epidemi yang terjadi pada kaum Samud. Jadi kisah itu membuat para peneliti mengembangkan penelitian tentang hubungan penyakit menular dengan unta betina. Jadi yang terjadi itu efek karena memakan. Ya. Memakan ibaratnya karena mereka tidak menyembelih dengan baik, itu berarti bangkai. Artinya secara sederhana karena makan yang khoba'ith, ya, makanan-makanan yang tidak baik, sehingga bisa menimbulkan penyakit. Nah, mungkin kalau kemarin kita sering dengar, namanya awal mula munculnya corona di Wuhan, yang dipaparkan dan informasikan kan makan apa? Kelelawar, kemudian apalagi ya, ya pokoknya yang khoba'ith, ya, hewan-hewan yang ya walaupun secara ilmu fikih kalau memang tidak ada makanan lain, kelelawar darurat dimakan sebagai obat, ya dikonsumsi, ini darurat boleh aja. Tapi kalau memang mereka menjadi makanan harian atau alasan mereka untuk obat, atau seperti di masyarakat kita menggunakan ular kobra. Wah, ularnya sudah haram, masih dibikin satu darahnya untuk diminum. Kemudian dagingnya dibikin sate. Ini saya pernah lihat sendiri di Solo, di pasar burung apa namanya? Depok, Depok, di Depok. Saya pernah lihat ada kerumunan orang, kemudian saya dekati, ternyata sedang nyembelih ular. Sedang motong ular, Masya Allah. Setelah kepalanya dipotong itu, darahnya ditampung di tempat kayak gelas atau baskom gitu, Masya Allah. Saya sempat tanya buat apa? Ya nanti kita buat minum gitu. Masya Allah. Arti di daerah kita ada seperti itu. Arti yang khoba'ith, ya, yang halal, yang buruk-buruk itu dikonsumsi oleh sebagian masyarakat kita, sehingga ya bisa jadi itu menjadi penyebab, ya, penyakit-penyakit pada tubuh manusia yang nanti menjadi bakteri dan menular. Masya Allah, ini jadi musibah. Kemudian ketika kaum Samud yang membunuh unta betina itu dengan cara yang tragis, membuat Nabi Soleh tadi yang dikisahkan berucap, engkau telah merusak yang telah disucikan Allah. Unta itu memang disucikan Allah. Lama-lama suaranya serak nih.
Padahal nggak makan onta saya. Ya, ketahuilah bahwa siksanya akan diturunkan atas kamu. Nah, ini sampai dicatat oleh para peneliti dan para ahli tafsir tentunya. Hari Kamis ini mulai. Jadi berarti itu proses penyembelihan mungkin antara Rabu atau Kamis. Kamis muka kalian akan jadi kuning. Nanti pada hari Jumat ya muka, jadi kulit mukanya menjadi merah semua. Dan hari Sabtu ya menghitam kulit wajahnya, maka terjadi bencana azab Allah itu di hari Ahad. Di hari Ahad itu penelitian dari para ahli tafsir dan didukung oleh dokter. Maka kemudian dianalisa, ya mungkin saya persingkat saja, bahwa apa yang menimpa mereka. Singkatnya itu semacam tipes bercak atau juga disebut antrak. Nah, ini antrak. Dan ini penularan jenis penyakit yang sampar ini istilah-istilahnya atau pes saat itu melalui unta yang membawa bakteri. Nah, ini artinya sudah ada kisah masa lalu tentang epidemi atau mungkin bisa berkembang lebih luas pandemi. Nah, itu dan itu menggambarkan bahwa Al-Quran tidak hanya bicara tentang ibadah yang kita ketahui, sholat, perintah zakat, itu memang diantara inti pokok ajaran Quran ya. Tapi agar kita mengambil ibroh, hikmah dan pelajaran dari setiap ayat Al-Quran. Sampai ayat berkaitan dengan Samud aja para dokter menelitinya. Kenapa terjadi seperti itu? Masya Allah. Kalau kita baca kan kayaknya nggak sampai kepikiran ini. Ya mungkin kelasnya beda. Kita kelasnya Nahu Sorob ini. Nahu Sorob ma'an naum. Lasyama dirosa fil bait. Nah, Masya Allah. Cuma nyentang hadir pada dalik yadhab o yanam. Nah, musibah ini. Hanya nggak layak rib mal maksud min waro'il ayah.